Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Gadget. Dimana lagi kalau bukan di channel Akar Tangkal. Kali ini gua akan ngebahas tentang olahraga ekstrim para layang. Para layang adalah olahraga udara yang menggunakan parasut untuk terbang, di mana pilot atau atlet meluncur dari tempat yang tinggi, seperti bukit atau gunung, dan menggunakan arus angin untuk terbang dan melayang di udara. Olahraga ini menggabungkan keterampilan terbang dengan faktor lingkungan, seperti angin dan cuaca, untuk menjaga kestabilan dan kendali selama penerbangan. Para layang tidak memerlukan mesin atau tenaga dorong tambahan selain gravitasi dan angin. Pilot hanya mengandalkan sayap parasut dan teknik kontrol untuk mengatur arah, ketinggian, dan kecepatan penerbangan. Karena itu, para layang sering dianggap sebagai salah satu bentuk olahraga ekstrim. Namun dengan teknik dan pelatihan yang tepat, dapat dinikmati dengan aman oleh berbagai kalangan, termasuk pemula. Ada beberapa elemen penting dalam para layang. Yang pertama, parasut atau glider. Sayap parasut dirancang untuk menghasilkan daya angkat sehingga memungkinkan terbang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah harness. Tempat duduk yang menggantung di bawah parasut dan menopang tubuh pilot. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan keamanan. Biasanya termasuk helm, parasut cadangan, dan alat navigasi. Olahraga ini populer di lokasi-lokasi dengan landscape yang indah dan kondisi angin yang baik, dan seringkali menjadi daya tarik wisata di daerah pegunungan. Salah satunya di Batu Dua dan Kampung Toga, Kabupaten Sumedang. Dalam olahraga para layang, angin memiliki peran yang sangat penting karena sifat dan kekuatannya mempengaruhi keamanan serta kendali penerbangan. Pengendalian para layang atau controlling bergantung pada pemahaman pilot terhadap kondisi angin dan teknik-teknik manuver. Berikut penjelasan tentang sifat angin dan bagaimana kontrol dilakukan dalam para layang. Sifat angin dalam para layang. Pertama adalah kecepatan angin. Angin yang terlalu kencang atau terlalu lemah dapat mempengaruhi kemampuan terbang. Biasanya kecepatan angin ideal untuk para layang berkisar antara 10 sampai 25 km per jam. Angin yang terlalu kencang bisa menyebabkan kehilangnya kontrol, sementara angin yang terlalu lemah dapat menyebabkan kurangnya daya angkat. Kemudian yang kedua, arah angin. Pilot harus mengetahui arah angin sebelum lepas landas. Lepas landas yang ideal terjadi ketika angin bertiup langsung dari depan, sehingga parasut dapat mengembang dengan benar. Angin dari samping atau belakang bisa membuat peluncuran dan pengendalian menjadi lebih sulit. Kemudian yang ketiga adalah thermals atau arus naik. Thermal adalah arus udara hangat yang naik dari permukaan bumi. Pilot para layang memanfaatkan thermals untuk mendapatkan ketinggian lebih dan melayang lebih lama di udara. Kondisi ini biasanya terjadi di tempat-tempat dengan permukaan yang hangat seperti lapangan terbuka atau lereng bukit.
Yang keempat adalah turbulensi. Turbulensi adalah perubahan mendadak dalam kecepatan dan arah angin yang bisa membuat penerbangan menjadi tidak stabil. Pilot perlu mengenali area dengan turbulensi tinggi, seperti di belakang gunung atau bukit, agar dapat menghindarinya. Selanjutnya yang kelima adalah wind shear, pemotongan angin. Ini adalah perubahan kecepatan atau arah angin yang tiba-tiba pada ketinggian yang berbeda, yang bisa sangat berbahaya dalam para layang. Pilot harus waspada terhadap fenomena ini, terutama saat mendekati landasan. Kontrol dalam para layang. Pengendalian para layang dilakukan melalui beberapa teknik dasar yang melibatkan penggunaan tali, kendali, dan postur tubuh pilot. Brake lines atau tali kendali. Pilot mengontrol sayap parasut dengan menarik tali kendali yang terletak di kanan dan kiri. Dengan menarik tali kendali kanan, sayap akan berbelok ke kanan dan sebaliknya. Semakin dalam tali ditarik, semakin tajam belokan yang dihasilkan. Perpindahan berat badan. Selain menggunakan tali kendali, pilot juga bisa mengubah arah dengan menggeser berat badan ke sisi yang diinginkan. Perpindahan berat badan ini memberikan tambahan kendali dalam manuver dan membantu menjaga keseimbangan dalam turbulensi. Speed bar. Speed bar digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Dengan menekan speed bar, bagian depan sayap ditekan ke bawah, membuat angin lebih cepat melewati sayap dan meningkatkan kecepatan terbang. Kemudian yang keempat, big ears technique. Teknik ini digunakan untuk mengurangi daya angkat dengan melepas sebagian sayap parasut ke dalam. Hal ini dapat membantu saat pilot ingin menurunkan ketinggian lebih cepat atau terbang dalam angin yang lebih kencang. Wing over dan spiral dive. Ini adalah teknik lanjutan untuk melakukan manuver berbelok tajam atau menurunkan ketinggian dengan cepat. Wing over menghasilkan serangkaian belokan tajam dengan mengayunkan parasut dari sisi ke sisi. Sementara spiral dive memungkinkan penurunan ketinggian yang sangat cepat dengan mengontrol tali kendali secara agresif. Dengan memahami sifat angin dan menggunakan teknik kontrol yang tepat, pilot para layang dapat menikmati penerbangan yang aman dan mengesankan. Bagaimana menurut Anda? Apakah olahraga ekstrim ini layak untuk teman-teman semuanya coba? Jika kalian ingin mencoba, Anda bisa mendekati berbagai komunitas tentang para layang. Di sana Anda bisa bergabung dan mendapatkan arahan, dan mulai mencoba untuk mempelajari tentang olahraga ekstrim para layang ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.